Dunia ini tak sampai setengah sayap nyamuk. Kau tangkap nyamuk, ambil sayapnya sebelah. Itulah dunia. Itulah yang kau kejar dengan cara haram. Bantai saja, hantam kromo, sikut kiri, sikut kanan. Padahal yang dicari itu cuma setengah sayap nyamuk. Dunia kau kejar, akhirat melayang. Akhirat yang kau cari, dunia datang bersimpuh di bawah tapak kaki. Kalau tak percaya, tanya sama Haji Dasril Sultan Baginda. Cemana dunia ini bisa datang ke tapak kakinya? Kejujuran, jangan makan duit orang walaupun 5 perak. 5 perak tak ada lagi Pak Ustaz. Terserahlah, payah kali ceramah sekarang. Apa yang dicari dengan bisnis-bisnis ini? Buka rumah makan 1 berhasil, buka begadang 2 berhasil, buka begadang 3 berhasil, buka nggak bisa tidur malam berhasil. Begadang itu kan tak bisa tidur malam. Yang dicari ini sebenarnya apa? Dunia ini kalau dikejar macam menelan air garam, makin ditelan makin haus, makin ditelan makin terbakar. Laukana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu punya satu lembah dari emas, ada gunung, ada bukit, ada emas, apakah dia akan berkata cukup 1? Pasti dia akan minta tambah, tambah, tambah. Tapi beda dengan yang satu hamba Allah ini, dibuka usaha ini banyak untuk bangun masjid. Dibuka usaha ini banyak. Ustadz Abdul Somad, ini ada tanah 2,5 hektar, sudah dibangun kelasnya lebih 30, sudah dibangun kantornya, musola masjidnya 60-70% siap. Ambillah Ustadz Somad. Ustadz Somad takut nanti kalau Ustadz Somad ambil ini berarti mesti tinggal di sini, harus buka cabang di sini. Haji, saya kemari dalam setahun cuma 3 kali saja, karena saya ada tim 14 dari Sabang sampai Papua, Brunei Darussalam, Sarawak, Malaysia, dan dunia ini semuanya. Sebenarnya saya mau ngasih tahu ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, itu aja. Jadi saya sudah bagi 14 tim ini, berarti saya gilir setiap 4 bulan sekali saya datang ke Medan, 4 bulan sekali, ke Kepulauan Riau 4 bulan sekali, ke Sulawesi Makassar 4 bulan sekali. Setahun berarti 3 kali. Begitu juga ke Lampung. Nanti kalau ku terima ini haji yang 2 hektar ini, ku bilang aku ambil, tiba-tiba aku tidak datang, kalian sumpah mati tegak aku nanti. Buat saja namaku di situ penasehat. Supaya apa? Supaya jangan dibilang orang siapa itu? Itu Ustadz Somad yang penipu itu. Sudah diambilnya 2,5 hektar sama kelas-kelasnya, sudah diwakafkan untuk dia, tiba-tiba tak datang, dia disuruhnya pula orang lain datang. Jangan masukkan saya ke yayasan. Yayasan itu ada 5. Ada pembina, ada pengawas, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Jangan masuk saya ke dalam struktural. Penasehat Profesor Dr. Abdul Somad LC MA PhD Datuk Sri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangku Dilaga. Panjang sudah. Nanti kalau aku datang kemari setiap 4 bulan, kumpulkan guru-guru ini, kumpulkan orang yayasan ini, baru kita nasihati mereka. Bagaimana supaya anak-anak ini hafal Quran, bagaimana supaya wali murid ini masukkan anaknya, bagaimana supaya anak muda ini selamat dari narkoba, selamat dari zina. Maka kita nanti berkawan di dunia, bertetangga kita di surga insyaallah haji. Karena kalau sampai ku ambil 2 hektar ini harganya 1 meter berjuta bermiliar, datang jahat otakku nanti, datang khianatku nanti. Aku ingin jangan sampai kita rusak hubungan gara-gara harta dan materi. Buatlah yayasan, masukkan dia dalam wakaf,
Karena kalau sudah dibuat yayasan, la yuhabu, tak bisa dihibahkan ke orang lain, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa dijual belikan, kekal abadi sampai hari kiamat mengalir pahalanya ke makam kita, Haji. Nanti anak-anak itu akan baca Quran, Haji. Anak-anak itu malam nanti akan tahajud di masjid itu, pagi-pagi mereka akan belajar, maka pahalanya mengalir ke makam kita, Haji. Itulah yang mau kita cari di dunia ini. Lapang makamku, terang kuburku, lapang pula makammu. Adapun makam jamaah ini kita belum tahu. Kalau makam kami dah selesai, makam jamaah uruslah masing-masing. Masa kami juga yang ngurus makammu? Jadi banyak orang sekarang yang dipersiapkannya rumah menjelang pensiun. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya pensiun 2 bulan lagi, tapi 100 pintu kos-kosan sudah siap. Mohon Ustadz nanti tanda tangan prasastinya ya. Padahal niatnya dalam hati mau manas-manasi saya aja. Disangkanya saya tergoda. Wih, saya tidak tergoda dengan itu, karena belum tentu kita sampai pensiun malaikat maut datang. Tapi ketika yang dibangun masjid, yang diwakafkan pesantren tahfiz Quran, itulah yang membuat saya cemburu luar biasa. La hasada illa fisnataini, tak boleh cemburu hasad kecuali pada 2 perkara. Yang pertama, rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih Allah harta, dipakainya harta itu pagi, siang dan malam untuk menolong agama Allah. Itulah yang mesti kita cemburu. Adapun orang yang jadi pejabat tinggi paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Adapun orang kaya karena mengejar dunia, tak perlu kita cemburu, karena rumahnya tinggal, mobilnya tinggal. Tapi kalau orang bangun masjid, masjidnya tinggal, pahalanya mengalir. Ustaz Somad, itu ada orang kaya Pak Ustaz, kondominiumnya 100 lantai ke atas, 100 lantai pula ke bawah. Di lantai bawah tuh Pak Ustaz, air semua, macam tinggal di akuarium Pak Ustaz. Saya tidak terpukau, saya tak cemburu sedikit pun, karena yang 200 lantai itu kalau dia mati tinggal. Tapi kalau dia bangun 2 hektar dengan 30 sekian kelas, dengan surau langgar musola, dengan penghafal Quran, anak hafal Quran 1 hari ngulang hafalan 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, setahun hatam 24 kali, anak yatim diberikan gratis. Itulah yang kita cemburu, karena kita belum bisa melakukan itu, betul? Tapi Abdul Somad dimuliakan, dibuat penasehat Abdul Somad, selesai, dapat saya amal jariahnya. Tapi belum tentu pasti juga lagi. Ini masih dalam tahap penjajakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Ini pelajaran untuk anak-anak muda. Cita-cita kalian mesti tinggi macam cita-cita Haji Dasril Sultan Baginda. Ini sekarang anak muda nih, gimana rencananya ke depan? Ya udah mau siap S1 Pak Ustaz. Habis ini kau mau jadi apa? Ya mau ikut tes PNS lah Pak Ustaz. Kau PNS mana bisa bangun masjid? Gaji 2,5 juta sebulan, semua kredit. Bangun rumah 3M, 3 kali minjam. Gimana kau mau bangun masjid? Sementara laut di Lampung luas, kolam-kolam ikan entrepreneur bisa. Jadilah anak muda entrepreneurship, sehingga nanti kau bisa bangun sekolah tahfiz gratis. Cita-citanya mesti begitu. Buka usaha berhasil, buka satu lagi usaha berhasil, buka lagi satu usaha berhasil. Kemarin kami di Pringsewu itu juga meresmikan pesantren anak muda entrepreneur, lahir tahun 80. Baru berapa tahun umurnya? Baru 40 tahun. Entrepreneur. Jadi kalau cerita entrepreneur, usahawan, bisnismen, Lampung ini tempatnya. Saya sudah ketemu orangnya. Ini makhluk-makhluk yang unik, ini mesti dibudidayakan.
Ini makhluk-makhluk yang hampir langka. Mereka ini satu spesies dengan dinosaurus. Mudah-mudahan ilmu-ilmu mereka ini menular ke anak-anak muda di Lampung. Banyak anak muda ini tidak punya kreativitas, pergi kuliah pakai motor, knalpot disunat, pas lambat kiriman stres, passwordnya 3 huruf, mak minta duit. Apa ini? Makanya makhluk-makhluk yang unik ini saya sarankan mereka menulis buku. Bukunya adalah alam terkembang menjadi guru. Mereka tidak berguru di kelas, mereka tidak berguru kepada buku, tapi mereka menjadikan alam pengalaman perjalanan hidup mereka menjadi guru, sehingga mereka menjadi orang yang sukses dan berhasil sampai hari ini. Untuk menjadi sebuah sebatang sekuntum bunga, dia mesti bertunas, dia mesti berbatang, dia mesti bercabang, mesti selamat dari hawa, mesti selamat dari wereng, mesti dijaga akarnya, mesti disiram, barulah menjadi sekuntum bunga, bukan bunga plastik. Untuk jadi bunga saja prosesnya luar biasa, apalagi menjadi orang yang menghambakan diri kepada Allah. Sudah berapa poin saya sampaikan? Pertama, dekat dengan ulama. Yang kedua, jujur, jangan berkhianat, pembohong, dusta, tipu-tipu. Yang ketiga, cita-cita jangan mengejar dunia, tapi bangun masjid, menyebarkan pendidikan Islam, Allah akan tolong. Yakin dengan pertolongan Allah? Innaka la tukhliful